Selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, selamat berjumpa kembali. Puji nama Tuhan bahwa hari ini, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, Tuhan boleh mempertemukan kita kembali untuk beribadah bersama. Sekalipun Bapak Ibu dan saudara-saudara ada di rumah masing-masing, di hari ini mari kita satukan jiwa dan roh kita untuk beribadah, berbakti kepadanya, menguduskan hari Minggu, karunia Tuhan di hari ini. Saudara, mari kita bersama berdiri dan menyanyikan pujian PKJ nomor 11, inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Saudara-saudaraku, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak kasih-Nya dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini kepadanya untuk mengakui kesalahan, dosa dan kelemahan kita. Oleh karena kita mengaku bahwa sepanjang minggu yang lalu dan hari-hari yang lampau, ternyata kita dapat mengikuti Tuhan seturut dengan perintah-Nya. Karena itu marilah kita masuk di dalam doa pengakuan dosa dengan menyanyikan lagu Tuhanku bila hati kawan. Jangan
bersyukur Tuhan boleh mempertemukan kami kembali dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Sekalipun kami masih berdiam diri di rumah kami oleh karena keadaan yang tak memungkinkan untuk kami bisa berkumpul bersama, tapi hati kami bersatu datang kepadamu di pagi hari ini. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memberikan pengampunan yang baru bagi kami. Karena kami tahu bahwa sepanjang minggu yang lalu acap kali kami melakukan hal-hal yang tak menyenangkan hatimu, baik dari perkataan hingga tingkah laku kami yang tak dapat menyenangkan hati Tuhan dan mengasihi sesama kami sebagaimana mestinya. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena pengampunan yang baru yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Sekarang ya Tuhan, kami sudah sediakan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah kepada setiap umat-Mu ya Tuhan, jumpailah kami dan sapalah kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan kami baca bersama di pagi hari ini, supaya olehnya kami semakin kuat, kami semakin hidup teguh di tengah-tengah kehidupan kami ini. Pimpinlah hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, dan pimpinlah seluruh umat-Mu yang mendengarnya. Biarlah Roh Kudus menguasai kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami memohon doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, pada hari ini mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang sudah disediakan bagi kita oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Praja Mamasa untuk direnungi bersama seluruh warga GTM di hari ini, dari Kejadian pasal 21 ayat 8 hingga ayat yang ke-21. Kejadian pasal 21 ayat 8 hingga ayat yang ke-21, saudara sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disakiti. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak di saat itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anak. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah asing-asing. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyanyi. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberikannya anak itu. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah panjangnya pembacaan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan.
siang ataupun malam. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia cenderung hanya peduli pada dirinya sendiri atau pada kelompoknya dan tidak peduli dengan orang lain. Pada dasarnya manusia berdosa selalu ingin yang terbaik bagi dirinya sendiri. Saudara, kalau di suatu pesta dan saudara akan makan bersama, coba ingat diri kita dan perhatikan orang-orang lain. Kalau kita akan makan prasmanan, semua makanan ditata di atas meja, dan tiba giliran kita, misalnya ayam yang akan kita ambil atau ikan, saudara, yang mana yang kita pilih? Tentu yang kita akan pilih mungkin yang lebih besar, mungkin yang dagingnya saja. Pokoknya yang terbaik yang kita pilih bagi diri sendiri, dan membiarkan yang tersisa yang mungkin yang ukurannya kecil atau yang jelek atau tulang-tulangnya untuk diambil orang lain. Saudara, ini contoh yang simpel, bukan? Bahwa pada dasarnya kita selalu menginginkan yang terbaik bagi diri kita sendiri, tetapi lupa mempedulikan orang lain. Saudara, dalam perikop ini juga mengungkapkan bagaimana kisah seorang wanita dalam keluarganya yang pada suatu kesempatan terpaksa harus memilih. Siapakah mereka? Saudara, sebelumnya saya menjelaskan bahwa perikop ini juga berbicara mengenai kepedulian Allah terhadap orang-orang yang tak terpedulikan, atau yang terpinggirkan, atau yang ditaruh di tempat yang kedua. Saudara, kepada keluarga Abraham dan Sarah Allah sayang. Tetapi perikop juga ini menjelaskan kepada kita bahwa sebagaimana Allah menyayangi Hagar, menyayangi Abraham dan Sarah dan anaknya Ishak, Tuhan juga menyayangi Hagar bersama anaknya Ismail. Allah menggenapi janjinya kepada keluarga Abraham untuk memberkatinya. Saudara sekalian, meskipun banyak peristiwa yang terjadi dalam perikop ini, tetapi terbukti bahwa Allah konsisten dan setia kepada perjanjiannya. Tidak tergantung pada kondisi manusia. Ia tetap Allah yang konsisten, karena itu adalah karakternya yang setia kepada perjanjiannya. Saudara, walau dalam cerita ini digambarkan ketidaksetiaan Sarah menantikan janji Allah, dan tentu juga Abraham suaminya. Setelah Tuhan menjanjikan bahwa Ia akan memberikan keturunan seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di pantai banyaknya. Tetapi hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, waktu yang panjang mereka menunggu. Ternyata Allah tak jua menggenapi janjinya. Saudara, apa yang dilakukan? Dengan tidak sabar, Sarah menggunakan cara sendiri. Ia memberikan bundiknya Hagar untuk tidur bersama dengan suaminya, dengan maksud anak yang dilahirkannya akan dianggap anaknya, dan menurut Sarah itulah anak perjanjian. Saudara sekalian, namun semula bahwa ia menganggap janji boleh terpenuhi melalui Ismail yang terlahir dari rancangan Sarah. Namun Allah tetap pada rencananya. Kelahiran Ishak kemudian mengubah anggapan dan perasaan Sarah terhadap Ismail. Dulu, saudara, kita bayangkan dalam keluarga ini hanya ada satu anak kecil, Ismail, dalam keluarga ini. Dan dari sinilah muncul konflik yang menyebabkan konflik berikutnya dalam keluarga ini. Ketika Tuhan menggenapi janjinya, dari kandungan Sarah lahir seorang anak laki-laki, yaitu Ishak. Saudara, kedua anak Abraham bertumbuh dalam keluarga ini, Ismail dan Ishak.
Sejenak tidak terlihat persoalan. Namun pada akhirnya, seiring dengan makin besarnya anak Ishak dan Ismail, akhirnya konflik tak terelakkan lagi. Saudara, dalam cerita ini diceritakan suatu ketika Ismail mengolok-olok dan mempermainkan Ishak pada hari perayaan Ishak di Sapi. Saudara, saya perhatikan di Sapi dalam bahasa Indonesia, dalam kamus besar bahasa Indonesia itu ternyata di Sapi itu berarti menyarak atau cerai susu, di mana anak mulai berpindah ke makanan padat atau proses melatih anak yang menyusu itu beralih kepada makanan bukan dari air susu ibunya, sekaligus menjadi tanda bahwa anak ini siap untuk bertumbuh sendiri dan tidak lagi tergantung kepada asupan ASI dari sang ibu. Saudara, itu sebabnya dalam tradisi Israel peristiwa anaknya sapi itu dirayakan dan sangat membahagiakan keluarga karena dianggap bahwa anak itu akan bertumbuh menjadi orang yang dewasa, sehat, dan kuat. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, dalam suatu terjemahan di ayat 9 dikatakan begini, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak. Kata main, saudara sekalian, ternyata dalam beberapa tafsiran, dalam beberapa bahasa yang lain yang dipakai untuk kata ini, ternyata kata Ibrani diterjemahkan mengolok-olok atau mempermainkan, menertawakan, atau menjadikan bulan-bulanan. Saudara, itu sebabnya meskipun dalam Alkitab kita hanya dikatakan kata main, tapi peristiwa yang dilakukan Ismail kepada Ishak itu membuat Sarah marah besar. Jadi karena perbuatan itu bukan hanya sekedar bermain yang halus, tetapi ternyata ada tindakan yang dapat diterjemahkan mengolok-olok, mempermainkan, atau menertawakan. Nah, saudara sekalian, hal inilah yang menyebabkan Sarah jengkel, dan karena itu lewat peristiwa itu ia datang kepada suaminya Abraham dan meminta agar Ismail dan ibunya Hagar diusir dari keluarganya. Saudara, sebelum terjadi kesalahan yang dilakukan keluarga ini, mereka berbahagia. Tapi kesusahan Abraham dan masalah yang dihadapi keluarga ini makin besar tatkala mereka mengambil satu keputusan yang salah. Hadirnya orang ketiga dalam pernikahan Abraham dan Sarah harus diakui sebagai penyebab konflik ini. Tindakan mengusir Hagar dan Ismail sangat menyedihkan Abraham, bukan? Jelas. Bayangkan seorang ayah yang diminta untuk mengusir anak kandungnya sendiri dari rumahnya. Bayangkan ikatan emosi seorang ayah kepada anaknya yang sudah sekian tahun dibesarkan dan menjadi anak dalam rumah tangganya. Tentu bukanlah hal mudah bagi Abraham untuk mengusirnya begitu saja sesuai dengan permintaan Sarah. Tapi itulah yang terjadi, saudara sekalian. Pada waktu Sarah memintanya, saudara, ayat 11 dalam pembacaan kita dikatakan, hal ini sangat menyebabkan Abraham oleh karena anaknya itu. Bagaimanapun juga lahirnya, Ismail memang lahir dari gunditnya, dari budaknya, dari hambanya, bukan istri yang disayangi oleh Abraham. Tapi Ismail adalah buah anaknya sendiri, adalah kekasihnya. Saudara, karena itu tidak begitu mudah bagi Abraham untuk menyuruhnya pergi. Dalam kemarahan, dalam kejengkelan, dalam kebimbangannya, Tuhan datang kepadanya. Jangan sebal hatimu karena hal anak itu dan budakmu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkan.
dengan Abraham yang tetap menyayangi Ismail. Karena bagaimanapun Israel adalah anak kandungnya. Allah menghibur Abraham dengan membantu dia fokus pada jangka panjang, yaitu pada terpenuhinya janji Allah melalui keturunannya dan Sarah. Tetapi juga ia sertakan berkat. Aku akan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar. Saudara, ini pertanda bahwa Allah juga terus menyayangi Ismail dan Hagar sekalipun ia sudah diusir dari keluarga Abraham. Saudara, kekuatan Abraham sebagai seorang ayah sangatlah terbatas. Ia tak bisa selamanya menjadi ayah bagi Ismail. Dan itu sebabnya Tuhan menghibur dia dan mengatakan, aku akan tetap memberkati dia dengan perkataan, aku akan menjadikan dia sebagai bangsa yang besar. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, dari hal ini kita dapat melihat bahwa Allah memenuhi janji. Allah tetap setia pada perkataannya. Bukan cuma pemeliharaan sesaat pada saat mereka kehabisan akal, tetapi Allah membuktikan dirinya sebagai Allah yang setia kepada perjanjiannya. Dan kita lihat perjalanan keluarga ini. Ketika Hagar dan anak Ismail keluar dari rumah, ketika suatu waktu mereka sudah sampai pada jalan rumah, ia hanya dibekali sedikit bekal. Ayat 14, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di bahunya. Saudara, dapat saya bayangkan cerita ini. Roti dan air ditaruh di atas bahu Hagar bersama anaknya Ismail, dan ia disuruh keluar dari rumah, pergi, dan ia tidak tahu akan kemana. Saudara, seberapa lama bekal Hagar bertahan bersama anaknya? Setelah semuanya berakhir, saudara sekalian, tidak ada lagi yang mereka dapat makan dan minum. Alkitab mengatakan Hagar mengambil anak yang dicintainya, yang disayanginya, dan mungkin dia sudah bermandikan air mata. Alkitab bahasa Indonesia mengatakan dibuangnya anak itu ke bawah sana. Dalam terjemahan lain bukan kata dibuang, ia meletakkannya di semak-semak, dan ia beranjak maju sepemana kira-kira 5 meter atau 6 meter jauhnya. Dan disitulah ia menangis meraung-raung, sama seperti anaknya di sana yang sudah menangis meraung-raung meminta makan dan minum. Dan ia mengatakan, tak tahan aku melihat anak itu mati. Dan ia menangis sejadi-jadinya meraung-raung. Saudara, bukan sesuatu yang mudah, bukan. Persoalan demi persoalan terjadi dalam rumah tangga ini karena mereka mengambil keputusan yang salah. Selanjutnya, pesan apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama, saudara sekalian, melalui perikop ini kita melihat bahwa karakter Allah yang setia dan konsisten tidak terbatasi oleh harapan dan kemauan manusia. Manusia tidak pernah mengubah rencana Allah. Apa yang dikehendakinya pasti akan dilakukannya. Saudara, itu sebabnya kadang-kadang saya mendengar orang berkata, kalau kamu mau terjadi sesuatu kepada sesuatu yang kamu mau, berdoa sebanyak mungkin. Berdoa dengan sungguh-sungguh supaya apa yang kamu ingin itu terjadi. Saudara, Tuhan tak pernah mengubah janjinya karena kita manusia. Tapi mengapa kita berdoa? Kita makin gencar berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa mengerti apa yang dikehendakinya untuk hidup kita, supaya apa yang Dia inginkan selaras dengan kemauan kita, bukan kemauan kita yang harus memaksa Tuhan memenuhi yang kita mau. Saudara pernah berdoa untuk pacar yang sudah putus beberapa tahun yang lalu? Bagi teman-teman pemuda, ya kan? Kalau di rumah mendengar ini katakan ya. Pernah? Wow, senang sekali bukan pada waktu ditembak. Wih, puji Tuhan, saya dapat orang yang ganteng. Tuhan, tolonglah supaya hubungan kami ini harmonis. Amin. Setelah beberapa waktu kemudian, putus. Lalu kita berdoa, Tuhan, mengapa Engkau ambil dia daripadaku? Saudara, Tuhan barangkali bilang,
Aku akan menyediakan yang terbaik bagimu. Itu yang firman Tuhan katakan, saudara sekalian. Kita berdoa supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Banyak keinginan kita yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus pun begitu secara manusia pernah berdoa berkali-kali sampai bercucuran keringatnya turun ke tanah, meminta supaya dia menghadapi penderitaan. Tapi di ujungnya dia katakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Sebagai manusia banyak kali kita meminta, kita pikir permintaan itu baik, tapi Tuhan lihat, bukan. Jangan heran saudara sekalian, meskipun kita berkali-kali berdoa, apa yang kita doakan itu tidak terwujud. Saudara-saudaraku yang saya kasih, karena Allah kita adalah Allah yang setia pada perjanjian. Karakternya tahu apa yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Maka Yesus mengatakan, adakah orang yang meminta roti diberikan batu? Oh tidak. Tuhan merencanakan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Allah kita adalah Allah yang setia. Yang kedua, dari peristiwa ini kita belajar sesuatu, bahwa ketidaktaatan pasti akan mengakibatkan masalah dalam keluarga. Masalah demi masalah terjadi dalam kehidupan Abraham dan Sarah adalah ketika ia memaksa mendahului kehendak Tuhan. Ia menyuruh Abraham tidur dengan istrinya. Itu bukan kehendak Tuhan. Dan secara perlanggaran Sarah dan Abraham mengakibatkan masalah besar bagi keluarga ini. Meskipun satu sisi pelanggaran mereka, Tuhan membuat sesuatu yang baik bagi kehidupan Hagar dan Ismail. Saudara ingat Berseba yang diceritakan dalam Alkitab ini daerah padang gurun, itu adalah daerah Ahad. Di sana diceritakan bahwa betul keluarga keturunan Ismail ini yang menjadi cikal bakal orang-orang Arab. Apakah Tuhan mencintai Arab? Tuhan mencintai orang Arab sampai hari ini dan keturunannya. Juga sampai hari ini Tuhan memberkati orang Israel dan keturunannya yang lahir dari Ishak dan yang lahir dari Ismail. Dua bangsa ini terus menerus sampai kiamat akan terus ada, dan penyertaan Tuhan masing-masing dua keturunan yang lahir dari Ismail dan Abraham, Ismail dan Ishak ini akan terus ada. Tuhan tetap mengasihinya. Tapi saudara sekalian, apa yang terjadi ketika baru saja terjadi persoalan ini? Masalah bagi Abraham. Karena ketidaktaatan akan selalu mengakibatkan penderitaan. Dan itulah yang dialami oleh Abraham. Ia sangat marah, ia sangat kecewa, ia sangat sedih hati harus menyuruh Ismail keluar dari rumahnya. Bagaimanapun juga kita tak dapat membenarkan sikap Sarah yang semena-mena terhadap Hagar. Saudara bayangkan berapa lama Sarah hidup bersama Hagar. Meskipun tidak diceritakan, tapi saudara melewati waktu yang sangat panjang. Hagar membaktikan dirinya kepada Sarah, melayani Sarah dengan cinta kasih. Ia ada dengan keluarga ini untuk mengerjakan pekerjaan dalam rumah tangga ini, melayani kedua tuannya yang Hagar sayang. Saudara sekalian, tapi sampai pada saat Hagar melayani keinginan Sarah untuk tidur dengan suaminya, sikap Ismail yang membuat Sarah pun jengkel juga mengakibatkan mereka keluar dari rumah. Hal ini membuat Abraham marah. Sarah iri kepada Ismail karena mengira sebagai anak pertama, jangan-jangan Ismail akan benar menjadi ahli waris keluarga ini dan bukan Ishak yang lahir dari keluarga ini. Karena kemarahan, karena keiri hatinya, dan masalah yang muncul dalam keluarga ini karena hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga ini. Saudara, prinsip penting kita temukan dari peristiwa ini bahwa sekali lagi pelanggaran, ketidaktaatan akan selalu mengakibatkan ketidaktenangan, kemarahan, hilangnya damai sejahtera, masalah dan masalah-masalah yang lain. Saudara sekalian, karena itu jangan main-main dengan ketidaktaatan. Lebih baik kita pilih bagaimana caranya supaya kita berjuang taat meskipun itu sulit. Dosa akan menyebabkan ketidaktenangan, ketidaktentraman, dan penderitaan. Saudara-saudaraku yang saya kasih, meskipun demikian, Tuhan dapat memulihkan jika saja kita mendengar nasihat Tuhan. Dalam ketidaktenangan Abraham untuk permintaan Sarah mengusir Hagar dan anaknya, ia galau saudara-saudara. Tapi ketika Tuhan berbicara kepadanya dan ia mendengar,
Ia menuruti apa yang Tuhan katakan kepadanya. Kita lihat Allah memberikan. Saudara bayangkan saja kalau Abraham menolak permintaan Sarah dan terus menerus dari tahun ke tahun akan ada perselisihan antara Sarah dan Hagar. Iri hati, kemarahan. Kemudian Ismail dan Ishak terus menerus berantem. Apalah jadinya rumah tangga ini? Nah, Tuhan memberikan solusi. Nah, pada waktu Tuhan memberikan solusi, Abraham taat. Dan saudara kita lihat, Abraham pun mengalami berkat Tuhan. Hagar pun dan anaknya mengalami berkat Tuhan. Dari pihak Hagar, saudara sekalian, Allah mempedulikan keadaannya. Ayat 14, tidak begitu mudah baginya untuk membawa anaknya di atas rak bahunya dengan bekal seadanya yang sangat terbatas. Saudara, kisah ini sangat memilukan sekali. Ia pergi meninggalkan rumah tangga tuannya yang disayanginya selama tempat ia mengabdikan hidupnya ke tempat yang ia sendiri tidak tahu. Dan terjadilah peristiwa ini ketika tak ada lagi yang bisa diminum dimakan Ismail. Anaknya menangis berteriak karena lapar dan haus. Hagar pun meraung-raung dan tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya di padang gurun, kecuali teriakan anak itu sampai kepada Tuhan. Teriakan Hagar yang menderita itu datang kepada Tuhan. Saudara, dalam rasa yang putus asa yang besar yang dimiliki Hagar dan Ismail, Tuhan datang kepada. Tuhan peduli keadaan. Tuhan peduli keputusasaannya. Dan benar saja saudara sekalian, Tuhan menolong Hagar dan anaknya keluar dari kesesatan ini. Ia ada di pihak orang yang tertindas. Dan saudara, terbukti firman Tuhan sampai pada penutup bagian ini dikatakan Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Tuhan melengkapi kesanggupan untuk memanah sehingga dari keahliannya inilah ia boleh mempertahankan hidupnya. Tinggallah ia di padang hamparan, ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, Tuhan akan menolong setiap anak-anaknya yang datang berseru kepadanya. Allah memilih Ishak menjadi ahli waris Abraham memang untuk memenuhi janjinya yang setia itu. Tetapi dia juga memberkati dan menyertai Ismail. Hagar diusir dan dibuang oleh tuannya, tetapi Allah menerima dia dan mendengarkan cerita hatinya. Di hadapan Allah tidak ada seorang pun yang terbuang, saudara sekalian. Dia adalah Allah yang senantiasa mengangkat orang yang hina. Karena ia adalah Allah yang murah hati dan penyayang. Dan itu berarti bahwa dia adalah Allah yang bertindak adil terhadap semua anak-anak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, dalam perenungan kita akan firman Tuhan di hari ini, mari kita belajar supaya terus-menerus mempertahankan hidup kita sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang kedua, mari kita terus menyerahkan hidup kita ke tangan Allah yang Maha Kuasa. Sebab janji penyertaannya, janji berkatnya, janji-janjinya bagi kita akan kita alami jika saja kita memilih hidup taat kepadanya. Dan jangan lupa, pada waktu kita menghadapi kesesatan hidup dan kita berseru kepadanya, Ia akan datang memberikan pertolongan kepada kita di pada waktunya. Saudara, apakah berita minggu hari ini tidak membuat kita bersuka cita? Karena kita memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak akan pernah terpengaruh oleh keadaan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, Ia akan membuktikan dirinya sebagai Allah yang mengasihi, Allah yang peduli, dan Allah yang peduli dan bertindak ada di pihak anak-anaknya yang tahu berseru kepadanya. Maka berserulah kepadanya, saudara sekalian, serahkan hidup kepada Tuhan dan buktikan Allah kita yang kita percaya dalam Yesus Kristus adalah Allah yang baik. Tuhan memberkati kita, saudara sekalian, dengan firman-Nya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh, merenungkan firman Tuhan ini dan mendengarkan persembahan pujian yang akan
Solo, Joyce Angelica. Kiranya pujian ini menguatkan kita Bapak Ibu dan saudara sekalian sampai ke menutup mata akan tetap setia menanti janji-janji-Mu dalam hidup kami. Saudara, mari bangkit berdiri bersama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang masa. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita datang kepada Tuhan untuk membawa ungkapan syukur kita, tanda terima kasih kita kepadanya melalui persembahan, untuk mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya dan di tengah-tengah dunia ini secara khusus dalam jemaat kita, dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Saudara, sementara kita memberikan persembahan syukur kita
Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan hari ini. Kami sangat bersyukur, kami berbahagia, kami tenang mendengarkan firman-Mu ini. Bahwa Allah kami adalah Allah yang setia pada perjanjian-Nya, Allah yang baik, Allah yang amat mengasihi kami, meskipun kadang-kadang kami tidak tahu. Kami bersyukur karena pertimbangan-pertimbangan-Mu untuk hidup kami dan rencana-Mu yang baik untuk hidup kami adalah selalu terbaik daripada apa yang kami pikirkan. Kami bersyukur bahwa Engkau peduli akan segala keadaan yang terjadi pada kami. Kepadamu kami mengeluh, kepadamu kami membawa seluruh hidup kami. Engkau satu-satunya harapan dan andalan kami. Dan kami menjadi anak-anak-Mu betapa berbahagia karena kami dapat menjadi anak-anak yang mengenal Engkau, anak-anak perjanjian-Mu yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur bahwa janji kepada Abraham turun atas kami yang akan terus menyertai kami sampai pada kesudahan Allah ini. Sebagaimana Tuhan setia mempedulikan kami, ajarlah kami juga untuk selalu setia mempedulikan orang-orang di sekitar kami. Ajarlah kami untuk memperhatikan hak-hak orang lain di sekitar kami, dan supaya kami belajar taat kepada firman-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa ketika kami tidak taat kepada Tuhan, banyak masalah yang dapat muncul. Ketidaktenangan, ketidakbahagiaan, dan kesusahan akan melanda hidup kami. Ya Roh Kudus, taruhlah firman-Mu ini dalam hidup setiap umat-Mu yang mendengar dimanapun mereka berada. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami ingin bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun pada sepanjang minggu yang lalu. Bersama Bapak Paulus pada tanggal 17 Juni di Cawang, bersama Ibu Kekasih Ibu Ivon Loyan Masakarai tanggal 20 Juni di Cibubur. Kami bersyukur untuk penyertaan bersama mereka semua. Tuhan tambahkan setahun usia mereka. Karena itu berkatilah Bapak Paulus dan Ibu Ivon di dalam kediaman mereka masing-masing. Biarlah diberkati selalu dalam pertambahan usia mereka. Berkati di tengah-tengah pelayanan rumah tangga mereka dan pengabdian hidup mereka. Pak Surgawi mau mendoakan seluruh anggota jemaat-Mu yang sampai saat ini masih berdiam di rumah, dan kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Berilah kami kekuatan Bapa untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Kami tahu bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini tetap di dalam kontrol kasih-Mu, penyertaan-Mu dan penjagaan-Mu tetap bagi kami anak-anak-Mu. Hiburkanlah kami senantiasa bahwa apa yang Tuhan rancangkan adalah selalu yang terbaik bagi hidup kami. Berilah kami kekuatan untuk tetap hidup mengabdi bagi-Mu dimanapun kami berada. Kami doakan setiap pergumulan rumah tangga kami masing-masing. Secara khusus kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang kehilangan pekerjaan karena akibat pandemi COVID-19. Bahkan mungkin mereka kekurangan penghasilan. Bapa, kepadamu kami berseru, sama seperti Hagar ketika tidak ada jalan. Tapi Tuhan mendengar teriak anak-anak-Mu yang minta tolong. Tuhan mendengarkan Tuhan anak-anak-Mu yang memohon belas kasihan-Mu. Kami tahu sama seperti Tuhan memberikan jalan keluar, berkat baru bagi Hagar. Demikian pun Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan. Kami doakan persekutuan GTM Cabang Jakarta, Tuhan yang akan terus menolong memberkati, supaya jemaat ini tetap ada bukan karena manusia yang ada di dalamnya, tapi karena kehendak kasih-Mu sendiri yang setia mendirikan jemaat ini, dan karena Engkau akan memakainya untuk mengerjakan pekerjaan-Mu di bumi ini. Maka berkatilah hamba-hamba-Mu yang Engkau pilih untuk melayani melalui jemaat ini, para majelis jemaat, para pengurus kategorial. Biarlah mereka semua mengingat bahwa janji mereka untuk mengasihi Tuhan melalui persekutuan ini biarlah diberkati oleh Tuhan. Dan hamba mendoakan setiap anggota jemaat di sini, biarlah mereka berbahagia dalam iman mereka. Mereka bertumbuh dalam kasih-Mu, dan biar mereka menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini bahwa kasih-Mu besar atas hidup mereka, dan Tuhan tak akan pernah meninggalkan mereka. Kesuksesan jika Tuhan kehendaki bagi mereka, mereka akan merasakannya, bukan karena sesuatu yang ada pada mereka, tapi anugerah Tuhan yang
yang akan melimpah bagi setiap anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami doakan supaya satu waktu kami dapat berjumpa kembali jikalau pandemi COVID-19 ini memungkinkan kami untuk bersekutu bersama-sama. Kami sabar menanti waktu Tuhan, karena kami tahu Tuhan mengatur semuanya indah pada waktunya. Tuhan memberkati umat-Mu sepanjang minggu ke depan ini dalam kegiatan dan aktivitas kami masing-masing. Jemaat-Mu yang sudah mulai melaksanakan tugas di luar rumah dan masuk kantor, Tuhan menjaga, melindungi mereka, memberkati mereka semua. Tetap mendoakan pemerintah kami supaya mereka tetap dipimpin oleh Tuhan dalam mengupayakan segala yang terbaik untuk bangsa ini dan masuk untuk pemulihan bangsa dan negara kami dari kondisi pandemi COVID-19. Berkatilah gereja Raja Mamasa, mulai dari tingkat pusat, klase sampai jemaat-jemaat. Biarlah keutuhan pelayanan Tuhan di tengah-tengah persekutuan gereja Raja Mamasa akan berjalan dengan baik karena kemurahan Tuhan. Berkati anak-anak kami yang sedang bergumul dengan segala pergumulan hidup mereka. Mereka yang masih kecil-kecil, anak-anak sekolah minggu, biarlah Tuhan memelihara mereka supaya mereka tetap sehat di masa-masa yang penuh dengan ketakutan ini. Pastor kami akan melanjutkan hidup kami sepanjang hidup ke depan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya semua yang kami kerjakan berjalan dengan baik. Dengarkanlah doa syukur kami pada kesempatan ini Bapa, yang kami serukan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, mari bangkit berdiri. Kita sudah berada di penghujung ibadah kita saat ini. Jalanilah hidup penuh sukacita. Ingatlah selalu nama firman Tuhan yang telah kita dengarkan saat ini. Allah kita adalah Allah yang setia kepada perjanjiannya bagi anak-anak. Allah kita adalah Allah yang senantiasa peduli atas kehidupan kita. Dan mari belajar taat, karena dalam ketidaktaatan ada banyak masalah yang akan membuat hidup kita ke depan menjadi tidak baik. Mari saudara sekalian kita menyanyikan firman-Mu, Kupegang Selalu, PKJ 250. Dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, mari kita kembali dengan penuh sukacita menyanyikan lagu PKJ 289 sebagai lagu penutup. Saudara sekalian, demikianlah ibadah kita pada